Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ar-Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 203180207 dari kelas PGMIF Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai yang saya buat dengan judul Implementasi Model Evaluasi Pembelajaran dengan Dimensi Gender Sosial Inklusi dalam Pendidikan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Sebelum mempresentasikan hasil esai yang saya buat, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Implementasi model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan cita-cita bersama bagi terwujudnya pembangunan masyarakat yang dinamis. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Adanya pendidikan akan memberikan suatu pencerahan sekaligus perubahan yang signifikan pada diri peserta didik. Gender merupakan sebuah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Evi Muafiah yang menjelaskan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dalam lingkungan masyarakat. Fenomena ketimpangan gender di Indonesia masih sangat kuat. Dalam banyak sekolah, siswa perempuan tidak cocok mengikuti kegiatan yang menantang, misalnya saja jelajah malam. Permasalahan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia tampak terutama dalam aspek-aspek pemerataan pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan sumber daya manusianya, kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, dan program studi. Evaluasi pembelajaran, atau lebih tepatnya disebut evaluasi program pembelajaran, adalah suatu bentuk evaluasi program dalam bidang pendidikan. Program pembelajaran adalah salah satu jenis program dalam pendidikan. Evaluasi pembelajaran yang berdimensi GSI merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran siswa dan siswi yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan suatu keputusan dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai esai yang saya buat. Yang pertama mengenai evaluasi pembelajaran dengan dimensi GSI atau Gender Sosial Inklusi. Pendidikan dengan dimensi GSI merupakan pendidikan yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan sosial oleh masing-masing institusi pendidikan dengan memperhatikan kondisi institusi, potensi, karakteristik daerah, sosial budaya, dan beragam, serta keberbedaan ataupun memperhatikan potensi, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik yang beragam dan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran dengan dimensi GSI ini, maka sekolah harus terus berpacu untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan gender dan indikatornya dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, harus adanya pembelajaran dengan responsif gender. Yang kedua, adanya perencanaan pembelajaran yang responsif gender juga.
Yang ketiga, adanya penataan ruang kelas yang responsif gender. Yang keempat, adanya manajemen sekolah responsif gender. Dan yang kelima adalah penggunaan manajemen sekolah yang responsif gender. Dan yang terakhir adalah adanya interaksi kelas yang responsif gender juga. Nah, evaluasi pembelajaran yang diarahkan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi ini dalam konsep kognitif ataupun aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sosial, serta emosional. Evaluasi pembelajaran dilakukan kepada semua peserta belajar atau semua peserta didik secara proporsional, sesuai dengan kondisi objektif dan kodrati sebagai peserta belajar. Misalnya dalam kegiatan olahraga, lompat jauh misalnya. Peserta belajar laki-laki dan perempuan harus dievaluasi secara mandiri-mandiri ataupun secara sendiri-sendiri. Seperti halnya pada anak yang cacat ataupun tidak cacat, anak yang sakit dan anak yang sehat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengembangan piranti evaluasi dengan dimensi gender sosial inklusi. Evaluasi pembelajaran atau penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh dari siswa. Sistem evaluasi yang baik dan tidak menyudutkan salah satu pihak siswa akan memberikan motivasi siswa untuk selalu meningkatkan minat belajar dan kemampuannya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi murid laki-laki dan perempuan yang ditetapkan bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan sebagai bahan untuk mengetahui ada dan tidaknya kesenjangan gender dari aspek capaian prestasi belajar laki-laki dan perempuan, serta untuk meningkatkan mutu hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. Penilaian ini menjadi tidak adil jika dilakukan secara dengan bias gender. Materi pembelajaran yang dibuat dalam pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi ini harus materi yang inklusif gender dan inklusif sosial. Materi yang dikatakan sosial dan gender inklusi adalah materi yang pembelajarannya tidak netral. Artinya tidak netral gender dan tidak bias gender dan bias sosial. Materi netral gender adalah materi pembelajaran yang menyamankan secara babi buta anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, pada pelajaran olahraga, siswa mengikuti lomba lari 80 meter dengan satu grup. Materi ini tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan fisik dan psikis kodrati yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan. Materi netral sosial merupakan materi yang tidak memperlihatkan kepada perbedaan kemampuan peserta didik berbasis perbedaan sosial. Misalnya, perbedaan kelompok anak-anak dengan kelompok remaja ataupun orang dewasa. Seterusnya, perbedaan kelompok masyarakat kaya dengan masyarakat yang miskin. Begitu seterusnya. Sedangkan materi bias gender dan bias sosial ini merupakan sebuah materi yang bisa didiskreditkan jenis kelamin tertentu, kelas tingkat sosial, serta materi yang bersifat stereotip. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi gender sosial inklusi. Dalam merancang prosedur pengorganisasian pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi, maka komponen desain pembelajaran terdiri atas tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, langkah-langkah, alat, media, sumber, dan penilaian hasil belajar.
Yang pertama, pengimplementasian desain pembelajaran di kelas. Yang kedua, penyiapan kasus atau topik yang akan dimodelkan. Contohnya, konsep gender sosial inklusi. Penegaan interaksi fisik itu yang ketiga, berbicara dengan kontak pandang merata tanpa mengarah pada salah satu atau pihak siswa untuk melakukan variasi posisi untuk berdiri di kelas secara merata misalnya, dan melakukan gerakan tubuh dengan bahasa yang verbal, humor, dan tidak mengarahkan pada kekerasan atau pelecehan pada salah satu pihak. Yang keempat, penerapan evaluasi dalam dimensi gender sosial inklusi ini adalah checklist atau rubrik, di mana rubrik ini berbentuk observasi, kegiatan identifikasi untuk melihat desain pembelajaran. Demikianlah isi esai dari esai gender sosial inklusi yang saya buat. Di sini saya akan menyimpulkan apa saja poin-poinnya dari esai yang saya buat, yaitu mengenai model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi ini merupakan suatu upaya penyetaraan penilaian pendidikan kepada peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan siswa laki-laki memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat yang tinggi tanpa adanya kecemburuan sosial dengan siswa perempuan. Sistem evaluasi yang baik dan tidak menyudutkan salah satu pihak yang memberikan motivasi siswa untuk selalu meningkatkan minat belajarnya dan kemampuannya. Sistem penilaian yang lama yang masih berorientasi pada jenis kelamin harus dirubah guna meningkatkan setiap kegiatan pembelajaran untuk menghindari adanya siswa laki-laki yang selalu diskriminasi dalam ketertiban, kerajinan, dan kerapian, sehingga memunculkan perspektif bahwa siswa laki-laki tidak mampu untuk menyandang nilai baik di atas siswa perempuan. Selain menggunakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada siswa, kita juga bisa menggunakan suatu sistem atau suatu metode pembelajaran yang mampu merelatif atau melatih siswa untuk bekerja sama dengan temannya. Misalnya model pembelajaran dengan 7E, hingga siswa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kecemburuan sosial antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, tetap laksanakan 3M agar kita terhindar dari virus COVID-19. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.